Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua sahabat-sahabat, teman-teman pemerhati dunia UMKM dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini dengan segala kondisi masing-masing ya. Kita semua masih dalam kondisi pandemi dan semoga kita semua bisa selalu sabar, kita semua selalu diberikan kesehatan, dan kita semua selalu bisa bersinergi untuk kita bersama-sama bahu-membahu supaya UMKM ini bangkit kembali. Saya agak terbata-bata bicara karena saya harus berkoordinasi antara dua device ya. Di sini ada Twitter Space dan saat yang bersamaan untuk kelas yang di Zoom. Saya sambil tes juga ya. Dari Zoom suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Baik, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya di Zoom karena tadi sudah diperkenalkan di Twitter Space. Nanti di kesempatan yang lain kita bisa berkenalan lagi tentang latar belakang saya, kenapa saya pakai nama coach di depan, kenapa kemudian saya berkiprah di dalam dunia UMKM. Itu ceritanya cukup panjang, tapi malam ini itu sementara tidak penting. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa saling berkenalan lagi. Baik, untuk menyingkat waktu kita, karena sekali lagi saya tes ya di sini Zoom terdengar dan juga Twitter Space terdengar semua ya. Oke, baik, siap. Saya melihat beberapa sudah mendengar. Kalau di Zoom juga sudah confirm tadi. Alhamdulillah, luar biasa ya teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, saya akan segera menyampaikan sebuah materi di mana lagi-lagi ini seharusnya memang kita akan mendengar ini panjang lebar, tetapi demi tersampaikannya materi kepada sahabat-sahabat UMKM, maka saya menyingkatnya supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi memang yang saya berikan adalah saripati dari apa yang harusnya dipelajari oleh kawan-kawan UMKM. Baik, saya tes dulu. Ini saya sudah bisa berbagi layar di sini, mungkin di Zoom. Bentar. Sudah, Coach. Ini sudah nampak atau belum? Belum. Coba. Belum. Bentar ya, mohon maaf teman-teman kalian. Nah, ini saya sudah masuk. Oke. Ini sesi yang pertama ini saya akan menyampaikan sebuah slide. Ini mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman di Zoom ya. Khadijah atau Mangkasa sudah kelihatan? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan cepat sekali. Semoga teman-teman mencatatnya dan bisa mendapatkan saripatinya. Oke, bismillah. Oke, maaf, ini Coach. ada ya, lanjut. Coach, bisa lihat di WhatsApp sebentar. Oh, baik. Oke. Oh, sebentar. Oke.
Oh, admit semua. Sudah semuanya? Sudah saya admit all ya? Ya. Baik, ini sedang proses saya mengadmit serta supaya mereka bisa melihat presentasi saya. Sedang proses. Oke. Baik, yang pertama adalah saya langsung mulai. Bisa? Oke, saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa semuanya dalam proses. Oke. Ya, yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang peta memulai bisnis. Jadi peta memulai bisnis ini ada 4 golongan besar. Yang pertama memilih dan menemukan ide bisnis. Yang kedua menetapkan tipe bisnis. Yang ketiga menetapkan model bisnis. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti. Ya, ini yang pertama menemukan ide, memilih dan menemukan ide bisnis. Yang kedua menetapkan tipe bisnis. Yang ketiga menetapkan model bisnis. Yang terakhir adalah 4 bangunan bisnis. Itu materi besar yang akan saya sampaikan di dalam 5 hari. Di dalam 5 hari terpisah Sabtu, Minggu, Selasa, Sabtu, Minggu. Jadi ada 5 hari. Oke, ya lanjut. Ya ini penjabarannya memilih dan menemukan ide bisnis, yaitu ada 3 materi. Malam ini kita akan mengikuti 2 materi. Yang pertama adalah filosofi transaksi. Yang kedua menemukan ide berbasis hasil. Malam ini kita akan materinya adalah filosofi transaksi dan menemukan ide berbasis hasil. Besok kita akan ada 2 materi, nilai tambah dan faktor kali, kemudian 2 tipe utama dan 4 tipe umum. Besok ada, kalau di gambar ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Hari Sabtu pekan depan kita hanya khusus 1 harian satu pertemuan hanya akan membahas 9 blok model bisnis. Ya, dalam 1 harian akan bahas 9 blok model bisnis ini. Ini hari Selasa. Ini hari Selasa. Kemudian hari Sabtu lagi komersial, profitable. Yang terakhir adalah that works without you. Itu artinya komersial ini adalah marketing, profitable tentang keuangan, that works itu tentang SOP operasional, yang terakhir adalah without you tentang SDM atau HRD. Itu yang secara umum gambarannya akan saya sampaikan dalam pekan depan. Oke. Untuk ini saya pikir nanti akan kepanjangan ya untuk menjelaskan ini. Nah, saya pikir kita sebaiknya langsung masuk kepada materi supaya ini teman-teman sudah menunggu. Kalau saya menjelaskan kurikulum nanti membosankan. Kita akan bisa bahas lain kali. Oke, saya lanjutkan. Ini materi ini saya tutup dulu. Saya ganti kepada langsung masuk ke materi filosofi transaksi. Oke, baik. Filosofi transaksi adalah menemukan ide produk atau jasa yang menghasilkan transaksi. Hal ini juga bisa kita dapatkan, kita pelajari dalam hal mengevaluasi produk kita saat ini. Jadi apakah produk kita sudah tepat di market, apakah produk yang kita pilih ini sudah betul strateginya atau bagaimana? Ini hari ini kita akan pelajari bersama. Oke, filosofi transaksi itu prinsip sukses transaksi adalah 1, jangan menawarkan atau menjual sesuatu yang tidak ada potensi pembelinya. Ya. Ketika saya mengucapkan ini pada teman-teman ngobrol, tentu saja saya setuju. Tidak, tapi nanti pada prakteknya tidak sesederhana itu, ya kan? Yang kedua, mengenal dan memahami pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli sehingga terjadi transaksi. Jadi yang pertama, jangan jualan produk yang tidak ada pembelinya. Yang kedua, harus mengenal dan memahami pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli sehingga terjadi transaksi. Yang ketiga adalah melayani pembeli sehingga pembeli mau mengulangi transaksi, menggandakan transaksi, dan merekomendasikan transaksi. Ini prinsip suksesnya. Nanti kita bisa ulang. Oke, di sini gambarnya. Ya, apa itu demand? Apa itu supply?
ya intinya demand itu adalah ada permintaan permintaan ada pembelian. Ya di sini ada gambar dolar di sini. Nah, karena si pembeli ini, kenapa pembeli adalah raja? Ya, silakan. Oke, saya ulang ya. Mohon maaf, saya ulang. Udah kelihatan ya, mudah-mudahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Ini yang tadi, ya, jangan menawarkan menjual sesuatu yang tidak ada potensi pembelinya. Yang kedua, mengenal dan memahami pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli sehingga terjadi transaksi. Yang ketiga, melayani pembeli sehingga mau, satu, mengulangi transaksi, dua, menggandakan transaksi, dan yang ketiga, merekomendasi transaksi. Baik. Ya, ini adalah gambarnya. Silakan Pak, silakan lihat di lingkaran biru ini. Di lingkaran biru ini adalah terdapat demand. Ya, demand itu apa sih? Demand itu adalah terjadinya permintaan, ya, terjadinya pembelian, terjadinya ada keinginan untuk membeli. Jadi si pembeli ini sudah siap uang, sudah siap ingin membeli sebuah produk, sehingga terjadi itulah yang disebut sebagai permintaan. Di sisi lain ada supply atau penawaran atau penjualan, ya, sehingga terjadilah irisan yang disebut sebagai transaksi, di mana transaksi itu adalah terjadi pembelian dan penjualan pada saat bersama. Dari sisi pembelian itu adalah dari sisi pembeli itu adalah yang disebut sebagai pembelian, dari sisi penjual itu adalah penjualan. Oke, ini simple, tapi nanti kita akan menarik di penjelasan berikutnya. Kenapa pembeli ini penting? Karena dia akan menghasilkan transaksi dan menghasilkan arus kas. Ini tentu konsep umum, tapi lagi-lagi banyak masalah UMKM yang gagal melihat pembeli. Ya, UMKM berangkat dari modal, saya nggak punya modal, padahal bukan gitu intinya. Padahal awal mula cerita bisnis adalah kita sering memahami pembeli dulu. Perilaku pembeli itu seperti apa sih? Mana sih orang yang punya duit? Nah, gitu. Orang yang punya duit itu mau beli apa sih? Gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi bukan kita tanya, saya nggak bisa berbisnis karena saya nggak punya modal. Saya nggak bisa berbisnis karena saya tidak punya konsep, saya tidak punya ide. Bukan itu. Karena bisnis itu kita harus rajin melihat pembeli. Oke, saya lanjutkan. Ya, output yang harus kita inginkan adalah arus kas. Tadi masih berhubungan dengan gambar tadi. Arus kas atau uang masuk. Arus kas itu artinya orang ngasih uang sama kita. Itu didapat dari transaksi. Yang ngasih transaksi adalah pembeli. Lagi-lagi kita perlu memberikan perhatian lebih kepada pembeli kita. Ya, kepada pembeli. Pembeli ini kita pakai istilah yang paling sederhana, ini materi. Jam berapa itu belum makan juga? Ya, materi dasar ini. Jadi tolong nggak boleh ditutup dulu mic-nya semua ya. Ya, terima kasih. Oke, di mana pembeli ini adalah yang menentukan bahwa kita dapat uang. Uang kita tuh dari pembeli. Pembeli adalah raja. Arus kas sebagai output. Ya, oke. Ya, ini dia. Yang satu itu, ya. Oke. Oke, saya lanjut. Sudah bisa? Layarnya muncul nggak? Masih? Muncul. Oke, baik. Ya, ini intinya. Nomor satu itu lingkaran baik. Ya. Nomor satu terjadi aktivitas permintaan, namun tidak menemukan yang dibutuhkan atau diinginkan, barang susah didapat. Ya. Yang kedua, yang kedua adalah transaksi. Yang kedua adalah transaksi. Yang kedua adalah dari
Twitter Space mohon mic-nya ditutup semua ya, karena feedback balik saya mendengarkan suara saya sendiri di ini. Jadi tolong mic-nya ditutup semua. Baik. Atau di ini tolong mic Zoom mungkin ya. Di Zoom tolong mic-nya ditutup semua karena ini ada banyak suara-suara yang masuk ke saya, tolong mic-nya ditutup semua. Ya, tolong mic di Zoom ditutup semua karena masuk suara-suara ke saya. Tolong mic-nya ditutup semua. Tolong mic-nya di Zoom ditutup semua ya, karena saya nggak bisa ini masuk suara motor, suara apa, saya nggak bisa. Saya masuk ke saya semua. Coach bisa ditutup di ini aja, tutup semuanya aja. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, intinya yang harus kita, para UMKM fokus pada permintaan atau pembelian. Ya, karena itulah yang menghasilkan transaksi. Ini ya. Oke. Ya, teman-teman di Zoom, mohon mic-nya ditutup. Ya, mohon mic-nya ditutup semuanya. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan lingkaran permintaan yang ada di satu transaksi. Oke, ini simpel sebenarnya. Semuanya sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini yang terjadi di dunia UMKM. Ya, ada permintaan, terjadi permintaan di sini di nomor 1, lingkaran permintaan. Coba perhatikan, barang susah didapat. Jadi terjadi pembeli itu sudah siap beli, ya, pembeli sudah siap beli, kemudian nggak ketemu sama penjual, nggak ketemunya banyak terjadi alasan. Yang nomor 2, lihat, tidak ada irisan transaksi, tidak ada transaksi. Jadi UMKM itu ketika dia tidak ada transaksi, kok saya jualan nggak laku, ini yang terjadi. Ya, saya jualan nggak laku, ini yang terjadi. Artinya adalah bahwa barang yang ditawarkan itu yang ada di 3 ini nggak mau dibeli oleh si pembeli ini. Ini artinya barang di dalam. Oke. Yang kedua adalah, nah, si pembeli ini membeli barangnya pesaing, ya, terjadi irisan transaksi kepada pesaing. Kita lagi-lagi kekeh, ya, UMKM kekeh jualan sesuatu hal yang nggak mau dibeli sama pembeli. Ini yang terjadi seperti ini. Ya, ini ketika misalnya sebelum pandemi usaha saya maju, tapi pada saat pandemi saya nggak bisa jualan. Ya, ini yang terjadi. Uangnya orang punya uang, tapi yang dibeli hal yang lain. Sementara kita tetap menjual dengan cara yang lama, dengan produk lama atau bisnis yang lama, itu terus kita jalani sampai mungkin hampir 2 tahun pandemi. Ini yang terjadi terus. Sementara pesaing sudah mulai mengubah dirinya, dia mau mengikuti apa yang diminta oleh pembeli sekarang. Sehingga kesimpulannya, betapa pentingnya kita memahami pembeli hari ini seperti apa perilakunya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini yang terjadi adalah market dibagi-bagi. Kita ada di sini, ya, contohnya kita di sini terjadi transaksi kecil lagi. Sementara konsumen di nomor 1 barang mereka nggak dapat barang yang di nomor 1 ini. Sementara pesaing-pesaing kita mampu memenuhi permintaan atau pembelian yang diinginkan oleh konsumen, ada di sini kuning. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang ideal. Ini kondisi apa yang paling ideal? Adalah konsumen atau pembeli atau customer kita ada di lingkaran putih besar ini. Ini mereka semua. Sementara kita jualan di tengah. Ini artinya sold out. Yang kita jual semuanya diserap oleh pasar, malah sampai kurang-kurang. Ya, yang di putih ini mereka mau beli tapi nggak dapat barang. Sementara kita semua 100% barang yang kita jual itu laku dibeli oleh konsumen, oleh market, oleh pembeli. Ya, laris, habis, sold out, sampai inden. Inilah yang disebut sebagai transaksi berdasarkan pesanan. Itu contohnya. Ya.
atau tidak ada pilihan lain, atau terjadi transaksi berdasarkan pesanan. Oke, nah ini contohnya hari ini ya, ada yang mau beli aqua, ya air minum, ada yang mau beli beras, ada yang mau beli pulsa HP yang besar ini misalnya, mau beli makanan, di sini barang elektronik. Nah, bagaimana UMKM memenuhi permintaan yang bermacam-macam ada di masyarakat? Ya, ini ada di Surabaya, ini di Bandung, ya, di Jakarta, ini di Medan misalnya. Ya, UMKM mengisinya. Jadi ada yang mengisi jelas-jelas mereka punya selera yang putih ini langsung jualan di tengah situ. Dia sold out. Nah, artinya dia mampu berjualan di tengah-tengah sini, ya permintaannya si konsumen, si pembeli ini, si pembeli ini mendapatkan pelayanan maksimal dari si penjual. Penjual itu penjualannya laris 100% ada di sini. Nah, sementara ini ada yang dibeli, ada yang tidak, ada yang ini ada yang dibeli sebagian. Ini juga dibeli sebagian oleh market yang besar sekali. Lebih kurang seperti itu, ya. Oke, apa sih yang dimaksudkan lingkaran permintaan? Ya, lingkaran permintaan itu apa? Ini gambar utuhnya seperti ini. Ini gambar utuhnya semua. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Lingkaran permintaan atau yang juga kita bisa sebut sebagai segmen pasar. Segmen pasar itu adalah ada kelompok masyarakat ya yang punya selera tertentu dalam membeli barang. Yang pertama, lingkar permintaan atau segmen pasar tinggal di mana? Ya, lokasi. Kalau orang dulu bilangnya berjualan itu akan sangat ditentukan oleh lokasi berjualan. Kadang-kadang lokasi online, kalau di minimarket itu dia taruh membayar dengan biaya tertentu untuk produknya di display paling depan, di rak paling atas. Sementara yang nggak bayar taruh di bawah. Gitu. Itu namanya lokasi. Lokasi strategis dialah yang akan memenangkan persaingan. Atau offline atau online yang tadi saya sebutkan, ada yang disebut sebagai SEO, ya, search engine optimization, yaitu bagaimana kita ditemukan paling atas ketika search di YouTube misalnya kita mencari di YouTube, kita mau beli bakso Solo misalnya. Nah, apakah kita muncul paling atas di Google? Nah, itu kita ada metodenya sendiri untuk melakukan hal itu supaya kita mudah ditemukan di Google. Kemudian kelompok usia. Kelompok usia ini melihat ternyata produk ini sangat terpengaruh oleh kelompok usia, ya, karena pemuda sama orang-orang tua itu tentu dua hal yang sangat berbeda sekali. Nah, itu apakah kita bisa memenuhi, mana yang mau kita penuhi, marketnya anak muda atau orang tua? Yang berikutnya pria wanita, apakah itu pribadi atau institusi, perusahaan, ya kita menjadi supplier. Kemudian latar belakang pendidikan, budayanya apa, pekerjaannya apa. Ini kita harus isi semua ya, sampai keinginan atau kebutuhan, masalahnya apa yang akan kita selesaikan atau kita berikan solusi. Ini kita semua isi supaya kita tahu sebenarnya pembeli kita ini seleranya apa sih. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Contoh segmen spesifik, ada pemuda, wanita, warganet atau netizen, ya. Ternyata Pak, pembeli saya itu reseller, karena saya ini pabrik, jadi yang membeli saya itu reseller atau distributor, atau kadang-kadang konsumen langsung beli satu, ya. Atau semua yang beli sama saya semuanya adalah pelanggan, dia harus berlangganan, dia harus membeli dengan jumlah tertentu supaya dia bisa menjadi customer saya. Ada syarat minimumnya karena saya jual harga yang murah sekali. Ya. Ada yang pembeli, dia semua pembelinya pembeli baru, pokoknya dia jualan di pinggir jalan, semua yang beli adalah orang yang baru lihat, yang baru mau cobain. Nah, ini contoh segmen spesifik. Di pinggir jalan, jauh dari jalan utama, ada akses parkir dan lain-lainnya. Menengah ke atas, pengguna medsos atau aplikasi online tertentu yang spesifik, musiman atau rutin. Oke, saya lanjutkan lagi. Contoh perilaku konsumen spesifik adalah pergeseran perilaku dari aktivitas interaksi pertemuan langsung menjadi aktivitas dikerjakan di rumah atau online. Ya, ini contoh perilaku konsumen spesifik. Dulu kita bisa orang beredar, saya jualan di pasar, gampang lah. Sekarang
Saya jualan di pasar orang takut, ya misalnya. Tapi sekarang mungkin sudah lebih baik. Nah, sehingga orang semuanya online. Sehingga kita harus punya strategi baru. Sehingga kita harus punya cara baru. Seminar bisnis ini. Nanti orang suaranya aja. Oke, saya lanjutkan. Oh, masih ada lagi. Semua yang mic-nya terbuka saya tutup ya, karena saya tidak bisa fokus nanti kalau ada suara-suara yang masuk di saya. Baik, saya lanjutkan. Contoh ya. Nah, ini dia. Ini contohnya. Di manakah tempat menjual, ya kan? Ya. Oke, di manakah tempat pilihan menjual? Ada satu, menjual sesuatu yang tidak dibeli oleh pembeli. Nah, ini namanya berjualan yang tidak laku. Ya, artinya kita ya. Halo. Bentar, saya setting dulu untuk space. Makan deh. Baik, saya lanjutkan ya. Sudah bisa ya? Oke. Baik, ya. Oke, saya lanjutkan. Ada menjual yang sesuatu yang tidak dibeli oleh pembeli, terjadi transaksi antara konsumen dengan pesaing. Ya, lagi-lagi karena kita menjual produk yang tidak diinginkan oleh pembeli. Yang ketiga adalah terjadi transaksi distribusi kue. Kondisi paling ideal adalah transaksi berbasis pesanan atau captive market, di mana pembeli tidak punya pilihan lain. Nah, ini adalah kondisi yang paling ideal bagi UMKM dalam memilih produk. Ya, kita pertanyaannya, kita mau bisnis apa sih? Mau kita langkah ya? Mau memilih produk apa? Nah, jadi ini adalah satu pendekatan di mana banyak UMKM yang berjualan sesuatu hal yang tidak, intinya adalah jangan menjual kembali ke depan lagi. Jangan menjual produk yang tidak ada pembelinya. Jangan menjual sesuatu produk atau jasa di mana tidak ada pembelinya. Ya, intinya itu. Kemudian ini dalam, nah ini dia terakhir. Bisnis atau produk baru. Yang pertama adalah kita tidak punya bisnis nih sebelumnya, before, ya, tidak punya bisnis. Sementara kalau Kak Dija bisa mute ini nggak? Bisa mute yang buka mic nggak di ini? Karena banyak sekali suara masuk ke saya. Bisa nggak? Yang bisa itu hanya, maaf coach, yang bisa hanya host. Diklik aja di gitu. Banyak yang peserta yang belum admit juga, coach. Mohon maaf. Ya, kalau gitu saya umumkan saja ya, tolong yang merasa buka mic di Zoom, tolong mic-nya ditutup. Dan saya lanjutkan, cuma walaupun ini saya nggak perlu dengarkan. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai bisnis baru. Ya, bisnis baru itu ada market maunya seperti ini nih. Ya, pembeli maunya seperti ini, putih, bulat, maka yang akan yang harus kita penuhi adalah juga yang bulat juga seperti pembeli.
sehingga yang terjadi yang disebut sebagai transaksi. Ya, jangan maunya konsumen maunya bulat disediakan yang bintang kan. Ya, kita sering UMKM itu merasa punya selera. Oh, ini selera saya, ini kreativitas saya. Ya, UMKM kreativitas nomor 2. Ya, nomor 1 maunya market apa, penuhi baru tawarkan kalau dengan kreativitas ini bagus atau tidak. Ya, jangan berdebat dengan customer, jangan berdebat dengan pembeli. Ya, kita apalagi UMKM baru mulai, terus kita berdebat dengan pembeli, berdebat dengan customer. Oh, tanpa Anda nanti pembeli yang lain banyak. Nah, jangan pernah berkata seperti itu ya, pedagang UMKM. Jangan pernah berkata bahwa pembeli yang lain bagus. Bukan berarti rezeki itu memang di tangan Allah, tapi kita tidak boleh sombong menghadapi siapapun. Yang kedua, bisnis atau produk lama. Ini produk kita lama nih, bentuknya bintang biru. Sementara konsumen maunya atau pembeli maunya bulat putih seperti ini, maka kita harus melakukan kreativitas dan inovasi untuk mengikuti selera pembeli. Ya, dari J ini penjual ya. Sehingga karena cocok bulat sama bulat terjadi transaksi. Itu yang disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Yang berikutnya adalah konsumen maunya seleranya bintang putih. Konsumen seleranya bintang putih, sementara produk kita lingkaran biru. Bagaimana supaya konsumen mau mengikuti selera kita yang lingkaran biru bukan bintang putih sehingga dia menjadi lingkaran putih? Yang harus kita lakukan adalah promosi, edukasi, demo dan testimoni. Walaupun itu memakan biaya yang besar ya, untuk mengedukasi itu hanya tidak mudah sehingga ini adalah hal yang menjadi hambatan bagi UMKM karena baru ketika memulai dia sudah harus keluar macam-macam biaya. Oke, jadi yang terakhir adalah ketika produk kita sudah cocok nih dengan konsumen, produk kita bintang biru, konsumen maunya bintang putih. Bagaimana supaya ketemu? Itu yang disebut penetrasi pasar. Ya, betul-betul kita ketemu dengan marketnya adalah menjual secara langsung bahwa kami memiliki produk yang Anda inginkan, produk yang Anda butuhkan. Gitu. Sehingga terjadilah yang disebut sebagai transaksi. Gitu. Materi pertama sudah selesai ya, luar biasa. Materi yang biasanya saya sampaikan dalam 4 jam, saya harus menyampaikan dalam waktu setengah jam. Ya, tapi alhamdulillah bisa tercapai. Kalau ada pertanyaan silakan DM kepada admin ya, ada di DM admin ada di kalau di admin WhatsApp itu silakan tulis di WhatsApp pertanyaannya apa yang mau ditanyakan sehingga nanti akan dijawab di akhir acara. Ya, semua pertanyaan akan dijawab di akhir acara. Sementara saya materi yang pertama ini sudah selesai yaitu filosofi transaksi di mana 2 prioritas adalah kita harus rajin-rajin mengerti yang disebut sebagai pembeli sehingga terjadi yang disebut transaksi. Ya, selamat bertransaksi. Luar biasa materi waktu yang sudah diberikan oleh admin atau panitia setengah jam sudah saya selesaikan karena kita hanya akan sampai 1,5 jam ke depan sampai jam 9:30 malam. Karena setengah jam materi pertama, setengah jam materi kedua, setengah jam berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya lanjutkan. Saya tutup dulu. Silakan. Ya. Yang dan DC kami Kendari Tracer itu kan di simulasi DC 10 ya udah speednya ya 110 itu sedikit motornya apa? Oke, alhamdulillah.
Saya akan share screen untuk materi yang berikutnya, itu menemukan ide bisnis berbasis hasil. Setelah tadi, yang pertama tadi adalah menemukan ide produk atau jasa. Ya, kesimpulan dari materi sebelumnya adalah kita harus mengerti selera, keinginan, kebutuhan dari pembeli kita. Jangan kita sok tahu, oh customer pasti seperti ini. Oh, jangan nebak-nebak, ya. Kita jangan menduga-duga. Bagaimana caranya? Kita melakukan riset, kita ngobrol dulu sama sampai 30 orang. Oh, ternyata kebutuhan mereka ini. Oh, ternyata kebutuhan mereka ini. Dari kebutuhan mereka kita penuhi. Jadi kita bukan kemudian membuat kreativitas, ya, kita menghayal-menghayal, ya, menghayal-menghayal, nggak tahu dari mana. Oh, saya dapat ide, ini kayaknya bagus. Nah, ada kayaknya bagus. Ya, itu bahaya sekali bagi UMKM untuk memulai bisnis dari yang hanya menduga-duga. Itu memulai tadi. Oke, saya lanjutkan ya. Menemukan ide bisnis berbasis hasil. What is your goal? Apa sih tujuan Anda? Ya, ini nanti materinya mungkin tidak cocok hari ini, tapi langsung dengan pertanyaan yang pertama, apa sih bisnis yang bagus? Ya kan? Ini saya share. Oh, saya belum share screen. Sudah share screen belum? Sorry. Ya, ini yang pertama. Ya, saya mundur sedikit. Ya. Menemukan, ya. Orang Indonesia itu sukanya mencari. Padahal kita punya kata yang lebih bagus, yaitu menemukan. Ya, kalau bahasa Inggris itu to find, ya, kita menemukan, bukan looking for. Find an idea. Jadi kita menemukan ide, jangan mencari. Kalau mencari cari. Kalau ini langsung sampai output, ya, bahasanya nanti bawah tuh. Perhatikan input, proses, output. Outputnya adalah menemukan. Menemukan ide berbasis hasil. Oke. Yang pertama adalah ada pertanyaan, apa sih bisnis yang bagus? Ya, bisnis yang bagus itu apa? Kalau bisnis yang bagus akan muncul, wah, bisnis yang bagus itu adalah sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion saya, sesuai dengan bakat saya. Dikerjakan di rumah, tanpa modal, dikasih modal, ya enak lagi. Sesuai keahlian dan pengalaman. Ini bisnis yang bagus. Jadi selalu melihatnya dari sisi diri sendiri. Itu subjektif, ya kan, boleh-boleh aja. Bisnis yang bagus itu saya nggak perlu karyawan, jadi saya sendirian, saya punya bisnis, punya penghasilan. Apakah itu yang bagus? Ya. Yang berikutnya, ada pertanyaan lagi, apa sih bisnis yang menguntungkan? Bisnis yang profitable. Ya, kalau bercandaannya itu profitable adalah profitnya tebal. Profitable artinya menguntungkan, ya. Untung atau marginnya tinggi atau besar. Kemudian unik atau berbeda. Atau blue ocean. Blue ocean ini adalah samudra biru. Artinya apa? Bisnis yang tidak punya pesaing, sehingga kita bisa menjual terserah berapa mahal. Sehingga kita punya profitnya tebal, atau profitable. Kemudian bisnis yang profitable itu harus inovatif, harus kreativitas, harus melihat menjual sesuatu hal yang tidak dijual oleh orang lain. Kita unik sendiri. Gitu. Kemudian pioneer. Pioneer ini adalah sebagai orang yang paling pertama atau perintis. Ya, dia perintis, pioneer. Saya adalah yang paling pertama kali menemukan ini, metode ini, produk ini. Atau produk yang menguntungkan adalah yang high quality, yang kualitas terbaik, ya. Kualitas terbaik, kalau begitu, kalau kualitas terbaik berarti mobilnya yang harganya 5 miliar, 10 miliar. Apa itu yang profitable? Ya, profitnya luar biasa banyak, tapi berapa banyak yang dibelikan? Oke. Kemudian barang langka. Oh, saya menemukan batu cincin ini kan 5 kilogram, harganya 2 miliar. Wah, ini investasi. Yakin? Punya pengalaman di situ? Nah, itu harus betul-betul diteliti. Yang terakhir adalah best product, produk yang terbaik. Jadi bisnis yang menguntungkan adalah produk yang terbaik, di mana yang lain tidak bisa mengalahkan. Yakin itu yang paling menguntungkan? Oke. Yang terakhir, apa sih bisnis yang
laris, ya, bisnis yang ramai dan laris. Oke, ini pertanyaan yang banyak ditanya. Bisnis ramai dan laris, ya itu sembako, bisnis makanan, fashion, baju, ya. Bisnis yang lagi ngetren. Ini sekarang ada bisnis apa ya? Misalnya sempat alpukat kocok, terus cappuccino cincau, semua bikin cappuccino cincau. Bisa jadi itu menguntungkan, ya, tapi itu kemungkinan musiman, ya kan? Nah, di bawahnya ini musiman. Kemudian bisnis yang paling laris pasti supplier atau vendor. Kenapa? Semua berbasis ke sana. Gitu. Kemudian berdagang di pasar. Buka, datang aja di mana ada pasar, saya jualan di situ, pastilah produk apa dulu, ya kan? Harus dilihat. Kemudian komoditas. Ya, komoditas ini adalah produk yang biasanya komoditas itu pertanian, jagung, kemudian beras, produk-produk cabai, produk-produk pertanian, itu komoditas biasanya. Ini biasanya pembelian dalam partai besar. Apakah itu laris? Apakah itu bagus sampai saat sekarang? Kita harus menemukan itu jawabannya. Kemudian yang ada pertanian, bengkel, ya, berdagang di keramaian ada, dan juga sosial media. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita masukkan ke dalam peta tadi, bisnis yang ramai ada di output, bisnis yang profitable ada di proses, bisnis yang bagus itu ada di input. Ya, ini saya klasifikasi seperti ini tadi dari penjelasan sebelumnya. Ya, idealnya adalah di mana yang harus kita ketahui. Ini bukan dikotomi. Ini adalah proses cara berpikir. Mana yang harus duluan harus kita jawab. Apakah bisnis yang bagus dulu sini? Apakah bisnis yang profitable atau bisnis yang laris? Idealnya UMKM harus menjawab, nah, apa sih bisnis yang laris dulu itu? Nomor satu, perhatikan output. Secara outputnya hasil, output itu harus berhasil. Ya, coba perhatikan. Nah, hasil yang sudah terbukti, bisnis yang ramai dan laris, itu kita coba melihat bisnis-bisnis produk-produk yang sudah terbukti laris, yang terbukti ramai. Wah, nanti kalau banyak pesaing gimana? Kalau banyak pesaing baru geser ke kiri, tadi kan nomor satu, banyak pesaingnya. Langsung pakai konsep, pakai kreativitas, ada inovasi, sehingga kita tidak menjual barang yang sama, itu lagi di market yang sama, di pembeli yang sama, sehingga pembelinya bingung kalau nggak A ya B. Akhirnya dibagi dua duitnya. Akhirnya sama-sama nggak ramai. Baru yang terakhir bicara modal, jangan di awal UMKM langsung. Kenapa nggak bisnis? Saya nggak punya modal, Pak. Saya sering demi Allah dalam seminar, ya, di dalam seminar saya tanya, kenapa tidak mau mulai bisnis, ibu-ibu? Saya nggak punya modal, Pak. Ibu perlu modal berapa? Diam semua, hening. 50 juta? Gimana? 50 juta gimana, ibu-ibu? Belum kepikir sih, Pak, mau bisnisnya apa? Loh, katanya butuh modal. Ya udah, saya naikin jadi 100. Lebih kencang lagi. Ya udah 500 juta. Semakin tinggi angka investasi nilai modalnya, itu semakin kencang. Karena hanya berpikir dari diri sendiri. Karena yang dipikir adalah modal, karena yang dipikir adalah potensi diri. Karena yang dipikir adalah hal yang subjektif dan selera. Itulah yang disebut bagus, akhirnya subjektif. Sementara kita jarang melihat bisnis yang ramai itu apa, bisnis yang laris itu apa. Setelah kita tahu ramai dan laris, baru kita pikirkan bagaimana saya mencetak volume, bagaimana saya memberikan konsep bisnis, bagaimana kemudian membangun kreativitas, sehingga membangun kreativitas, membangun inovasi, sehingga terakhir adalah baru bicara modal, baru bicara selera, baru bicara hal yang subjektif setelah nomor 1 dan 2 ini beres. Ya, tadi materi sebelumnya kan kita harus fokus kepada pembeli. Kita harus fokus kepada pembeli, layani mereka dengan produk yang bagus. Sehingga terjadi apa? Transaksi. Itu basisnya tentang produk. Kalau ini kita bicara bisnis kan. Bisnis yang bagus itu apa? Bisnis yang profitable itu apa? Bisnis yang ramai dan laris apa? Ternyata pertanyaan yang ramai dan laris itulah yang harus kita jawab dulu dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan.
Oke. Ya, sebenarnya sudah selesai materinya. Saya tarik mundur sedikit ya, supaya memberikan penjelasan yang lebih bagi teman-teman semua. Ya, kembali ke fokusnya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah contoh-contoh bisnis yang laris dan ramai. Ya, ini bisnis yang ramai. Ini hanya contoh sepintas saja. Mungkin teman-teman lebih tahu dan mulai sekarang sudah punya PR bisnis yang ramai dan laris itu apa sekarang. Apalagi setelah pandemi hampir 2 tahun, sekarang sudah mulai terbentuk. Oh, yang ramai sekarang bisnisnya ini. Oh, begini polanya. Oh, begini caranya. Sehingga kita bisa kita bisa masuk ke bisnis yang tepat, kita bisa masuk ke menawarkan produk yang tepat yang mau dibeli oleh pembeli. Jadi dua materi ini digabungkan. Benarnya ini materi yang panjang ya, saya menjelaskannya perlahan-lahan, tapi ini mudah-mudahan saya uji coba bisa menerangkannya secara cepat dan sobat-sobat UMKM bisa menangkap message-nya seperti apa. Jadi sekali lagi ini adalah sedikit membuka pikiran teman-teman UMKM di dalam mencari ide produk atau mencari ide usaha, ya, mencari ide bisnis, mau bisnis apa sekarang. Jadi bukan bertumpu pada ini sesuai hobi, dikerjakan di rumah, maunya bisnis yang tanpa modal. Ada bisnis tanpa modal, contohnya brokerage atau menjadi maklar. Maklar itu pebisnis. Kenapa? Karena dia tidak dapat gaji. Dia akan menghasilkan kalau terjadi transaksi, dia mempertemukan pembeli dan penjual. Ya, bisa saja, tapi bagaimana? Mau pilih yang mana? Outputnya yang gimana? Gitu. Kemudian sesuai keahlian dan pengalaman. Nah, inilah yang sering mengungkung UMKM di dalam kreativitas, di dalam membangun ide. Karena dia hanya melihat dirinya saja, keahlian dan pengalaman. Pengalaman saya di sini, keahlian saya di sini, jadi saya pokoknya fokus di sini. Fokus UMKM bukan fokus keahlian. UMKM fokusnya mencetak transaksi. Fokus UMKM adalah mencetak cash flow. Saya ulangi lagi materi yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ya. Fokus UMKM, nih. Ini kelihatan merasa saya berbagi layar yang ini sekarang? Oke, terima kasih. Nah, fokus UMKM itu bukan tentang saya bicara tentang saya ini, saya begini, saya begitu. UMKM fokus mencetak transaksi sehingga jadi arus kas, karena UMKM harus makan setiap hari tanpa gaji. Harus menggaji diri sendiri, harus jualan. Ya. Nah, tapi apa bedanya dengan kata-kata jualan dengan transaksi? Coba perhatikan. Saya sudah jualan kok. Saya sudah jualan. Nih. Saya sudah jualan. Tapi ada yang beli nggak? Enggak. Nih. Yang dia jual apa, yang dibeli apa. Orang yang terjadi kok warung sebelah ramai ya. Ya karena kita jual apa? Membeli mau membeli apa? Sehingga jangan hati-hati mengambil keputusan memilih produk, ya, bukan harus betul-betul melihat. Kita riset dulu, kita masuk dulu ke pasar, jalan ke mall, ngobrol sama teman-teman sebanyak-banyaknya, kamu bisnis apa sekarang, gimana caranya. Jangan terburu-buru, apalagi teman-teman yang masih bekerja, ya, jangan kemudian gegabah, jangan kemudian tergiur dengan ini balik modalnya cepat, pelan-pelan, perlahan-lahan. Makanya ini yang saya sampaikan, bahwa bagaimana caranya nanti mengelola, apalagi dapat uang PHK, pesangon, dapat uang pensiun, waduh, ini itu pekerjaan saya bertahun-tahun untuk membekali para pensiunan dan para korban PHK. Baik.
Nah, ini baru ada lampu. Oke, sampai di sini sudah. Iya. Ya, Kak Dila mungkin ada yang mau disampaikan Ini pertanyaan. ada 2 pertanyaan masuk, Coach. Baik, silakan boleh dibaca. Dari peserta request start update, satu pertanyaan saya bacakan ya, Coach. Dari Ibu Dini. Iya. Ya. Dari Ibu Dini bertanya, Coach, UMKM jika ingin merubah produk itu memerlukan waktu untuk mengurus izinnya, misalnya izin edar, sertifikasi halal, merek logo, dan lain-lain. Di situ katanya kendalanya, Coach. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kendala itu diminimalis atau diselesaikan, Coach? Terima kasih, Coach. Baik, sama-sama. Jadi jawabannya ada di sini. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, mengubah produk kita memang ya kreativitas dan inovasi. Memang perizinan itu susah. Yang pertama, UMKM ya. Untuk produk yang dengan izin-izin yang susah, usahakan tetap jualan antar teman. Tetap jualan antar jaringan. Itulah pentingnya kita berjejaring. Ya, jadi sambil kalau kita mau mengganti produk ya, kalau kita mau mengganti produk, kita tetap keluarkan produk baru yang belum ada izinnya. Tetapi kita harus betul-betul hati-hati dengan kita harus menjual pada masyarakat yang kita kenal, karena kita sudah menjelaskan bahwa saya produknya masih mulus dan proses, sehingga ini pertanggungjawabannya gimana? Saya bertanggung pribadi, bahwa memang ini sudah diuji cobakan selama belasan tahun, puluhan tahun aman. Silakan mengkonsumsi sehingga ini aman. Itu contohnya. Dan kemudian kalau misalnya produk makanan atau pangan ya ada BPOM, sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka salah satu caranya adalah dengan menulis untuk kalangan sendiri di label produk kita. Sehingga dan juga kita memang jangan menjual di platform-platform yang di media-media sosial atau media penjualan yang nasional, sehingga dengan begitu kita akan dianggap sebuah produk yang sudah nasional dan tidak kalau kita produknya sudah terlanjur dikenal secara nasional, maka itu akan menjadi sasaran nanti didatangi BPOM. Tapi saat sekarang, menurut informasi yang saya terima, BPOM ini terhadap UMKM tidak terlalu ketat. Ya, tapi juga walaupun tidak terlalu ketat, UMKM juga jangan terlalu berlebihan di dalam mempromosikan produknya. Jadi kalau antar teman kita promosi hanya sekadar lewat WhatsApp, lewat Instagram, tapi tidak masuk ke Shopee, ke Tokopedia, nah, itu kan sudah exposure nasional ya. Begitu, mungkin itu yang pertama tadi, kita berinovasi atau ya kita mengedukasi. Ya. Nah, ini memang berat, kita harus mengedukasi terus karena market maunya hal yang baru, sementara produk kita lama ya. Tadi kita punya PR, punya pekerjaan untuk terus mengedukasi. Harus rajin-rajin mengedukasi, masuk ke komunitas, masuk ke jaringan-jaringan asosiasi macam-macam. Sehingga dengan produk yang sudah ada izinnya, harusnya tentunya jauh lebih mudah memasarkannya, seperti kita tidak perlu berurusan dengan masalah legalitas dan lain-lain. Itu mungkin jawaban saya. Silakan, Adila. Ya, mudah-mudahan sudah tersampaikan, Coach. Ya. Satu lagi pertanyaan dari peserta tentang request yang ada di pertanyaannya dari Bang Sidolaka. Assalamualaikum, Kak. Coach, mohon Coach Edwin jelaskan lebih detail tentang penetrasi pasar beserta contohnya. Begitu, Coach. Terima kasih, Coach. Baik. Penetrasi pasar itu artinya adalah banyak caranya. Apakah kadang-kadang kita melakukan demo? Penetrasi pasar itu lebih artinya kita berjualan dengan lebih agresif. Itu penetrasi pasar. Misalnya kita pernah lihat nggak di depan, mohon maaf saya sebut nama ya, di depan Indomaret misalnya, ada sebuah produk tertentu yang dia ada bikin kegiatan di depan Indomaret, dia bagi-bagi produknya. Nah itu semacam itu penetrasi pasar. Jadi kalau istilahnya dalam dunia periklanan itu yang disebut sebagai mereka membuat event, mereka membuat kegiatan
yang disebut juga dalam masuk kategori below the line. Jadi bukan above the line. Kalau above the line di atas line itu artinya di media cetak, elektronik, online. Tapi kalau below the line, penetrasi pasar itu kita melakukan demo, kita kumpul langsung ketemu orangnya, kita penjelasan sales one on one. Kita bicara ini atau kita bagi-bagi gratis, kemudian ditanya gimana rasanya, enak. Terima kasih, saya catat ya. Itu penetrasi pasar sudah lebih agresif lagi. Kita biasanya dengan cara membagi-bagi produk gratis, bagi produk-produk artinya masyarakat atau konsumen dibuat sedemikian rupa sehingga mereka bisa mencoba. Nah, mereka mencoba dulu. Dan ketika mereka mencoba, biasanya gratis. Nah, itu mereka akan berpikir untuk membeli lagi di waktu yang mendatang. Nah, itu banyak dilakukan penetrasi pasar hal-hal seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya contohkan. Sebenarnya contohnya banyak sekali, tapi lebih kurang seperti itu. Kalau apalagi sekarang ada Facebook Live, ada YouTube Live, ya. Saya kadang-kadang nonton YouTube, ada YouTube Live, dia jual ke lelang barang. Lelang buka harga murah, terus ada orang lelang siapa yang paling mahal, kemudian dia close dalam waktu 4 menit untuk jual, kirim. Sebenarnya seperti itu. Sangat banyak kreativitas. Sekarang sudah teknologi juga sudah berkembang luar biasa. Baik, itu mungkin ada lagi. Silakan, Kak Dio. Iya, terima kasih Coach. Mungkin kita memberi kesempatan dulu kepada sahabat-sahabat di space untuk memberikan pertanyaan. Sebetulnya ini ada Pak Unur, sudah saya kasih mic sebentar. Pak Unur, disampaikan secara singkat dan padat supaya bisa memberikan kesempatan kepada yang lain. Silakan Pak Unur. Terima kasih, Tedila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini, Coach. Bagaimana pendapat Coach Edwin tentang inovasi produk sesuai dengan tren pasar? Maksudnya seperti ini, saya ambil contoh gini. Sekarang itu yang lagi laris di pasaran itu Kustur Hindi untuk herbal ya. Untuk herbal itu Kustur Hindi. Saya inovasi produk jahe saya dengan bahan baku yang lagi tren atau lagi laris di pasaran seperti Kustur Hindi itu. Itu seperti itu satu. Yang kedua biasanya produk jahe itu di bulan puasa itu pemasarannya itu sangat turun drastis. Terus saya akan bikin produk musiman seperti kue untuk untuk kue lebaran di Coach. Ya. Apakah itu harus survei pasar dulu atau tidak? Itu cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama tadi inovasinya sudah luar biasa ya, sudah sangat tepat sekali karena dengan produk yang ada kita sekarang kemudian mengkombinasi dengan yang selagi tren sekarang ya, sedang menjadi yang sedang menjadi buah bibir lah. Kustur Hindi ini kayu hitam dari India. Ya itu sangat tepat sekali. Terima kasih contohnya Kang Jaki. Yang kedua tadi gimana tadi pertanyaannya? Maaf, saya kok lupa. Tadi lagi biasanya di bulan puasa itu kan penjualan jahe saya turun. Ya. Saya ada rencana untuk bikin produk atau di luar dari jahe, contoh istilahnya kue untuk lebaran. Apakah itu harus saya survei pasar dulu atau tidak? Ya, baik. Ya jadi tadi ini kan agak jauh berubahnya. Saya bisnis jahe, kemudian saya bisnis kue lebaran. Apakah saya harus survei? Tentu. Jadi jangan coba-coba kita nyetok, ya kita nyetok. Ini nanti habis lebaran jual kue lebaran. Yang harus kita survei adalah kira-kira di mana pembelian, di mana pembelinya, siapa yang siap membeli, siapa yang siap nampung. Paling tidak misalnya dari saya ada pemesanan 100 toples, misalnya 100 toples, maka saya akan buat 200.
yang 100 lagi akan saya coba melakukan pendekatan di jalur-jalur distribusi kue-kue kering. Nah, itu harus kita tanyakan satu persatu, gimana kita harus menjualnya. Jadi jangan sampai kita berinovasi satu produk di mana kita belum jelas ini nanti mau dilempar kemana. Itu aja sih. Jadi tentu ide itu bagus karena juga kue kering hanya akan berlangsung pada saat Lebaran saja, gitu kan. Dan juga seusai Lebaran ternyata tentu animonya sudah menurun kembali. Gitu mungkin Kang Zaki, semoga bisa jawab pertanyaan. Iya. Baik, terima kasih Coach. Ya. Terima kasih Bang Zaki. Mudah-mudahan sudah cukup kan. Satu lagi, pasti ada pertanyaan Coach dari peserta Free Class, Pak Firman Syah. Ya. Pertanyaannya adalah apa instrumen yang efektif untuk menentukan bisnisnya yang pas atau output, gitu, katanya Coach. Terima kasih Coach. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Itu ada di sini ya. Output ini yang dimaksud dengan output ini merasa bisa lihat presentasi saya ya. Baik, terima kasih. Oke. Yang disebut output artinya adalah indikatornya apa? Indikatornya adalah kita harus sering melakukan riset. Riset itu apa? Kita mencari informasi yang banyak. Sebenarnya bisnis yang ramai dan laris itu, yang sekarang sedang ramai dan laris itu apa? Misalnya contoh saya tinggalnya di Jakarta. Saya juga akan bertanya kepada orang yang di Jogja. Yang ramai dan laris di Jogja apa sih? Oh, di Jogja tuh begini. Oke. Kalau di Makassar gimana? Di Makassar itu yang ramai dan laris seperti ini. Jadi jawabannya bukan indikator. Jawabannya hanya ramai dan laris. Simple. Ya, karena output ini adalah kita bicara jualan dulu. Sebagai contoh, pernah ada di sebuah pelatihan saya menyampaikan tentang ini adalah metode marketing bla 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 bla, selesai. Selamat berjualan, salaman. Ya, kemudian 3 bulan lagi ketemu. Setelah bertemu 3 bulan kemudian ditanya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana jualannya? Alhamdulillah, saya tahun ini ternyata saya mencapai penjualan 1 miliar rupiah. Loh, wah hebat sekali, tentu Pak. Maksudnya tentu gimana? Tapi saya ada pengeluaran 980 juta. Loh, setahun omset 1 miliar, tapi pengeluarannya 980 juta. Iya Pak. Profitnya berapa? Cuma 20 juta. Kenapa bisa begitu? Karena saya jual murah Pak. Saya jual semurah-murahnya, banting harga sehingga keuntungan saya tipis sekali. Yang penting uangnya muter. Oke, bagus. Sekarang kamu sudah punya pengalaman bagaimana menjual produk senilai 1 miliar rupiah. Nah, ini contoh. Output bisnisnya ramai dan laris. Kenapa ramai dan laris? Karena jualnya murah. Karena yang paling murah. Begitu dia memasuki mulai mempelajari tentang sesuatu hal yang profitable, bisnis yang profitable. Nah, sini profitable. Ketika dia belajar yang profitable, kemudian dia mempelajari, oh ternyata saya bisa menaikkan harga ya. Oh ternyata ada market yang mau membayar dengan harga mahal, tapi lebih sedikit. Kemudian, oh saya bisa menekan biaya dengan saya survei lagi di mana harga bahan baku saya yang lebih murah. Setelah belajar ini konsep profitable, ini konsep keuntungan sudah oke. Selamat berjuang. Ketemu lagi tahun depan. Setelah ketemu tahun depan, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Berapa omsetnya? Omset saya tahun lalu kan 1 miliar ya Pak. Iya, betul. Saya ingat tahun ini omset saya 800 juta. Loh, kok malah turun? Tahun sebelumnya 1 miliar, tahun ini 800 juta. Ternyata saya tanya, kenapa kok omsetnya turun? Karena saya menjual produk yang harganya lebih mahal. Untuk harganya lebih mahal, kemudian untungnya lebih besar. Terus pengeluarannya berapa? Pengeluaran saya adalah 600 juta rupiah. Nah, ini baru bisnis. Yang pertama tadi, ketika dia hanya belajar output saja, dia mendapatkan omset laris, rame, 1 miliar, tapi untungnya 20 juta. Ketika dia mulai memasuki belajar yang profitable, belajar nilai tambah faktor kali,
dia mampu menghitung profit, dia tahu caranya strategi penjualan, marketing, branding, bukan cuma asal jual murah yang penting laku. Kemudian konsep memenuhi permintaan. Nah, dengan menerapkan semua aspek tentang bisnis yang profitable, bisnis yang menguntungkan, ternyata dia yang sebelumnya untung 20 juta, kemudian dia bisa meningkatkan untung menjadi 200 juta rupiah per tahun. Nah, akhirnya setelah dia senang, dia sudah tahu bagaimana caranya untuk mengelola bisnisnya untuk seterusnya. Jadi memang tidak mudah ya, UMKM ini harus tahap demi tahap. Kita latihan dulu, jualan dulu. Ya, itu bukan jualan bahasanya. Kita tuh transaksi. Jadi kalau jualan, ulang lagi nih. Jualan tuh di sini suka nih. Saya sudah jualan nih, tapi nggak laku, nggak mau dibeli. Jangan seperti ini UMKM. Ya, jadilah seperti ini UMKM. Paling tidak ini atau ini. Ini yang ideal tentu saja. Ya, atau bisa seperti ini, kita melayani market yang luas. Ya, contohnya ini ada irisan dengan pembeli-pembeli yang lain. Atau ini produk kita semua dibeli oleh market gitu. Walaupun ada pesaingnya di sini. Nah, gitu. Jadi teman-teman UMKM, bagaimana teman-teman juga bisa memilih bisnis, memilih produk dengan hati-hati, dengan terencana, dengan selalu mendalami prinsip atau konsep tentang filosofi transaksi. Ya, filosofi transaksi seperti ini, permintaan, ya mereka yang punya duit, konsumen itu yang punya duit, pembeli itu yang punya duit, sehingga pembeli adalah raja. Nah, apalagi pembeli dia sudah punya kemauan, kadang-kadang mengesalkan, ya kadang-kadang ngeselin pembeli. Jangan didebat, oke? Terima kasih, mungkin lain kali kami bisa melayani. Selesai, bubar. Nah, dengan kita bisa menjaga hubungan, bisa jadi dia akan kembali lagi. Jangan berdebat dengan pembeli. Akhirnya bisa jadi begini, nah. Ada juga pembeli yang melihat profil penjualnya, saya nggak suka sama dia, pokoknya saya nggak suka. Kalau udah nggak suka, selesai. Mau lihat contohnya, ya itu namanya pom bensin Petronas. Pom bensin Petronas ada di Jakarta tutup berapa puluh mungkin ya, tutup. Karena yang terjadi adalah sentimen. Ya, terjadi sentimen sehingga tidak terjadi, Masya Allah ya sudah investasi luar biasa tapi sepi, tidak ada yang mau isi bensin di Petronas. Karena saat itu lagi panas-panasnya terjadi sentimen nanti produk Malaysia. Orang kalau sudah nggak suka, sudah tidak suka dengan pribadi kita, maka tidak akan terjadi proses transaksi. Ya, tidak akan terjadi transaksi. Maka kita harus mampu memahami apa isi kepala pembeli di sini. Nah, ya, kita harus tahu. Inilah yang disebut di dalam oleh perusahaan-perusahaan unicorn. Perusahaan unicorn ini siapa sih? Ya, contohnya Gojek, Tokopedia, sehingga mereka apa sih yang mereka kelola? Yaitu ini yang dikelola oleh mereka yang disebut sebagai big data. Yang disebut sebagai big data. Perilaku pembelian. Perilaku transaksi. Ya, kita misalnya hanya sekedar misalnya naik Gojek atau Grab dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kelihatan umur kita berapa, pekerjaan kita apa, di mana alamatnya, itu kelihatan pergerakannya. Oh, umur sekian, jam sekian itu terjadi pergerakan bekerja di Jakarta, kayak di Bekasi. Jam sekian pulangnya kantor jam sekian. Nah, itu data-data seperti itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang dia nanti, oh dengan perilaku seperti ini berarti saya cocoknya masukin produk ini di toko ini seperti ini. Saya akan atau dengan perilaku seperti itu saya akan beriklan di media ini jam sekian, jam sekian, jam sekian. Mereka perlu data ini. Ini yang disebut sebagai big data. Ya, ini yang disebut sebagai big data. Seperti itu.
Jadi itu yang dimaksudkan dengan kita memahami pembeli. Itu mungkin saya kembalikan lagi ke Kadila untuk pertanyaan yang berikut. Iya, baik. Ada dari Bujana peserta di kelas. Materi, apakah bisa menjual berbagai macam produk yang berbeda, Coach? Tadi sebelumnya mohon maaf, Bang Benben sudah saya coba approve request-nya, tapi sulit sekali, tadi sudah beberapa kali. Jadi pertanyaannya boleh di DM ke saya. Begitu, saya ulang lagi ya, Coach, pertanyaannya. Ya. Apakah bisa menjual berbagai macam produk yang berbeda dari Ibu Jana peserta kelas? Terima kasih. Baik. Tentu semua bisnis boleh menjual produk apa saja. Sekarang bayangkan saja, kita tahu semua merek mobil Nissan, ada Nissan X-Trail, Nissan ya macam-macam ya Nissan ya. Tapi teman-teman tahu nggak ada Nissan? Kadila bisa bantu mobil Nissan yang kecil itu apa namanya? March. Bukan, ada yang lebih besar lagi? Datsun. Bukan, mobil Nissan ini. Jadi mobil Nissan ini yang dia mengambil platform dari Mitsubishi Xpander. Livina, sorry ya, mobil Grand Livina. Pertanyaan tadi Kak Nurjana, boleh nggak jual produk yang lain? Boleh aja, Toyota aja jual Nissan aja jual produknya Mitsubishi. Itu perusahaan raksasa loh, ya kan? Yang paling ekstrim contohnya adalah Indomaret. Indomaret jual produk brandnya siapa? Bahkan dia jual produk pesaingnya. Kalau grup Indomaret kan grup Indofood. Bahkan produknya Wings Food pesaingnya dia jual. Kenapa? Kalau dia tidak jual, maka produk Wings Food akan dibeli di warung-warung tradisional sampai segitu. Itulah yang disebut sebagai toko. Ketika kita menjual banyak produk, lebih dari satu produk, itu berarti kita mengarah menjadi yang disebut sebagai toko. Caranya ke situ. Atau memang itu akan dibahas besok ya, tentang hulu dan hilir. Kita membahas tentang nilai tambah faktor kali, membahas tentang supply chain atau rantai pasok dari hulu sampai hilir. Itu akan kita bahas besok. Seru lagi. Tapi tadi UMKM tuh nggak perlu terlalu banyak, jangan terlalu banyak teori, ya. Teorinya ini kan simpel, sebenarnya ini kan, wah Pak, ini juga saya juga tahu Pak, ya ini hal yang simpel sederhana. Tapi yang ingin dibentuk oleh materi adalah mindset, pola pikir. Nih pola pikirnya adalah bahwa satu, jangan menawarkan atau menjual sesuatu hal yang tidak ada potensi pembelian. Itu tiba-tiba buka lapak di pinggir jalan, jual apa yang nggak jelas. Kecuali kita punya pengalaman, ya. Kita boleh melihat contohnya. Oh, dia buka ini, jualan balon misalnya. Rumah saya di Bekasi, dekat sini ada banjir kanal timur ya, kanal banjir timur. Situ orang jualan balon lah. Apa harus ada contohnya, jangan kita ngada-ngada di tempatnya nggak jelas, tempatnya sepi, kemudian kita jualan di situ. Nggak ada contohnya, nggak ada pembuktiannya. Ya, jangan menawarkan atau menjual sesuatu yang tidak ada potensi pembeli. Yang berikutnya adalah mengenal dan memahami pembeli dan berkomunikasi dengan pembeli. Ya, kita kan UMKM, apakah sudah rajin berkomunikasi? Itulah perusahaan-perusahaan besar, mereka mengeluarkan budget-budget yang besar untuk melakukan yang disebut sebagai riset pasar. Riset pasar itu apa? Ya, mereka melakukan penelitian. Orang ini seleranya apa? Sekarang kayak Indomie bosen nggak sama Indomie goreng? Jadi apa perlu ditambah dengan rasa ini, rasa itu, rasa. Ya, perusahaan-perusahaan besar biasa melakukan hal. Begitupun kita UMKM. Jangan kita kemudian ya aman-aman ya beginilah UMKM, jangan ya beginilah. UMKM itu ketika terjadi pandemi seperti ini ya, 30 juta UMKM tutup. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. 30 juta UMKM tutup, itu berita dari CNN bulan Maret 2021. Sekarang sudah hampir Desember, ya mudah-mudahan
Udah banyak yang menggeliat kembali. Tapi 30 juta tutup itu sakit sekali ya UMKM. Nah, itu betapa menyakitkan buat masyarakat. Yang terakhir adalah melayani pembeli sehingga pembeli mau, udah pembeli nih, sudah beli, dia mau mengulangi transaksi. Gimana caranya? Dengan pelayanan. Ya. Kemudian menggandakan transaksi. Gimana caranya supaya dia tadinya beli, mau beli lagi, beli lagi. Kemudian dia menggandakan transaksi, beli satu. Tadinya mau beli berapa? Satu. Mbak, ini ada penawaran kalau beli dua, bla 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 bla. Akhirnya dia menggandakan transaksi. Wah, ini ada program membership. Sehingga kalau belinya banyak nanti dapat diskon. Yang terakhir, sampai akhirnya dia mau merekomendasikan supaya orang lain bertransaksi terhadap produk kita. Nah, inilah yang disebut sebagai hasil dari pelayanan, ya. Jadi UMKM jangan kita berjualan dengan muka yang masam, ya. Kalau Anda beli syukur, kalau nggak mau beli ya sudah. Nggak bisa begitu UMKM. Ya, jangan begitu. Karena perusahaan besar ya, begitu kita masuk, selamat pagi, selamat datang. Nah, itu perusahaan besar UMKM harus begitu. Ya, warung-warung kelontong UMKM, ya, yang jualan belum mandi, kemudian nggak pernah disapu, ya kita mau bersaing dengan perusahaan besar yang pakai AC, kemudian dengan segala macam standarisasi, kita tentu harus bersaing. Ya paling tidak mandi, gitu. Paling tidak kita tetap tersenyum manis dengan pembeli. Gitu. Tapi kalau kita UMKM tidak punya sense, tidak punya semangat untuk melayani pembeli, pada akhirnya pembeli juga ogah-ogah. Gitu. Prinsip sukses transaksi adalah mau melayani pembeli sehingga pembeli mau mengulang transaksi, menggandakan transaksi sehingga mau merekomendasikan transaksi. Baik, itu yang bisa saya jawab. Ya, masih ada satu pertanyaan, Coach? Silakan. Kebetulan masih ada sisa waktu. Terima kasih, Coach. Dari peserta Free Plus atas nama Bapak Andi bertanya, kalau kita memilih bisnis yang ramai, biasanya berdasarkan tren, dan rata-rata nanti follower dari produk tersebut pasti banyak. Bagaimana kita mempertahankan bisnis tersebut ketika kompetisi sudah ketat? Apakah kita harus leave produk tersebut atau pertahankan? Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ketika kita melihat sebuah konsep yang bagus, yang laris dan ramai, yang pertama harus kita lakukan adalah berjualan di tempat yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai lokasi, lokasi, lokasi. Kalau kita menjual produk yang sama dengan di komunitas yang sama, kumpulan pembeli yang sama, maka itu hanya sekadar bagi-bagi saja. Tadinya sukses nih satu contohnya sukses. Kita mengikutinya, udah bagi 2. Masuk 3, bagi 3. Gitu. Caranya gimana? Kita cari tempat lain. Satu, lokasi yang berbeda. Yang kedua, maka kita harus berinovasi. Jangan, ada istilahnya ada ATM, ada ATT. ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Misalnya dengan segmen yang berbeda, yang pesaing yang ramai itu produknya murah. Misalnya. Produknya murah, maka kita menjual, contoh misalnya beras. Semuanya jual beras, pinggir jalan setiap 50 meter persegi ada jual beras. Berani nggak kita jual beras premium? Tempatnya enak buat parkir, beras premium untuk penyakit diabetes, bla 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 bla. Sama-sama jual beras, tapi kita jual berasnya yang premium, harga yang lebih mahal. Itu contoh aja gitu. Artinya kita jangan mengamati ATM itu amati tiru modifikasi. Kalau ATP amati tiru plek, nah sama persis. Amati tiru persis maksudnya. Jadi kita bisa memulai, tentu tidak mudah, semua bisnis tidak mudah ya. Jadi ini setelah kita menemukan apa yang ramai dan laris, kemudian kita mulai melakukan yang disebut sebagai konsep kreativitas dan inovasi. Kita mulai bicara konsep. Ya, bagaimana? Contoh misalnya dengan produk yang sama, tapi kita ada pesan antar misalnya. Berbeda, ada kreativitas, ada inovasi.
Tapi kalau pesan lagi-lagi yang paling berat adalah dengan market yang sama, itu sudah susah. Ya, kecuali memang sudah dikaji bahwa marketnya nggak habis-habis ya, Indomaret buka sama Alfamart sudah sebelahan, sama-sama untung ya, alam. Mereka sudah bisa melihat trennya seperti apa di sekitar sehingga tidak saling mematikan antara satu dengan yang lain. Mereka sudah saling tahu. Gitu mungkin ya. Jadi kita tidak serta-merta mengikuti yang laris. Artinya ini satu konsep 1, 2, 3 ini bukan dipisah-pisahkan, tapi urutan ya. Hasil yang sudah terbukti, konsep kreativitas, kemudian baru bicara modal ya. Itu mungkin. Terima kasih, Kak Dila. Silakan ada pertanyaan berikutnya. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir kan, melihat waktu sudah 21.20 kan, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Dari peserta free class atas nama Bapak Guno Rianto. Pertanyaannya, bagaimana prospek produk bataringan GLC skala home industry saat ini di tengah ramainya produk bataringan ATC yang diproduksi perusahaan besar? Begitu kan? Terima kasih kan. Baik, pertanyaannya sudah sangat spesifik ya. Tentu yang bisa menjawab itu adalah orang yang sudah terbiasa dalam industri tersebut. Ya, jadi misalnya ditanya kepada teman-teman kontraktor yang bisnisnya di bidang konstruksi, itulah yang harus ditanya. Kalau saya terus terang saya nggak paham. Ya, tapi sekali lagi melihat pola apa yang materi yang kita pelajari hari ini, kita harus rajin-rajin berkomunikasi dengan market. Dalam satu hari saya yakin kita bisa ngobrol dengan 5 pelaku usaha kontraktor atau konstruksi ya. Nah, itu kita tanyakan tentang ini prospeknya seperti apa. Ya, saya kurang tahu apakah ini ada inovasi atau harganya lebih murah atau bagaimana, saya belum paham. Cuma mungkin tentu kalau ini produk yang produk yang baru, produk yang di masyarakat itu belum terlalu mengenal, maka kita harus rajin melakukan edukasi. Gimana caranya edukasi? Kita buat video YouTube, kita membuat video WhatsApp mungkin yang itu rutin kita tampilkan di status WhatsApp kita. Kemudian ya artinya harus sering-sering melakukan edukasi, harus sering melakukan demonstrasi, melakukan demo, kemudian melakukan yang disebut sebagai testimoni. Nah, ini yang penting, ini menarik nih. Ya, kalau ada testimoni segera direkam. Oh, ini produknya kuat, bagus, murah, inovatif. Ya, lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi ternyata saya puas sekali, misalnya seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Untuk itu terlalu spesifik, saya belum, mohon maaf sekali, saya belum menguasai bidang itu. Gitu mungkin Kak Dila, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Coach. Teman-teman, sahabat-sahabat, sudah hampir 1,5 jam Coach Aswin menyampaikan materi ini dan menjawab banyak sekali pertanyaan dari kita semua. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu materinya. Insya Allah nanti kita sambung pada hari esok dengan materi yang ketiga dan keempat ya Coach. Siap, insya Allah. Dan sahabat-sahabat di Space, saya sebetulnya menunggu DM siapa tahu ada pertanyaan, karena tadi saya Bang Firvin, saya naikkan jadi speaker, kesulitan sekali karena sinyal lumayan sepertinya. Begitu Coach, untuk waktu mungkin kita sudah siapkan sampai di sini saja. Bagaimana Coach untuk disampaikan di Zoom penutupan, mungkin nanti baru kita nutup di Space. Silakan Coach. Baik, saya tutup ya. Oke, kita sudah sampai kepada penutupan. Sedikit saya kembali meresume. Ya, halo, silakan. Oh, boleh silakan, sampaikan. Nah, ini ada suatu hal yang non teknis ini sepertinya ya. Jadi oke. Kalau ada pesaing yang memprovokasi pembeli, ya,
seandainya itu terjadi di saya ya, seandainya itu terjadi di saya, maka saya akan konsisten, saya akan tetap berkomunikasi baik dengan semua pihak. Ya. Saya yakin kalau ketika kita berbuat baik, maka kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang baik. Itu kalau saya. Jadi kalau ada yang seperti ini, mungkin apalagi juga pembelinya juga terpengaruh, ya kita bisa apa? Kita jangan, nah pesan saya, jangan UMKM tenggelam dalam jangan tenggelam dalam perseteruan, jangan tenggelam dalam konflik. Karena ketika kita berseteru, kita berkonflik, maka kita tidak bisa menciptakan transaksi. Itu akan menghambat kita menciptakan transaksi. Ya, beda ketika misalnya kita anggota TNI misalnya, kita sama siapapun mau punya masalah nggak jadi masalah. Karena kita tiap bulan kita dapat gaji misalnya. Ketika kita mau punya masalah dengan siapapun, ayo kita jadikan. Tapi kalau pengusaha nggak bisa, pengusaha itu harus membangun silaturahmi. Ya, pengusaha harus membangun silaturahmi. Harus membangun silaturahmi kepada siapa? Semua pihak. Ya, karena kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kita kan pengusaha ini harus menjaga hubungan kepada semua pihak karena kita nggak tahu nanti besok yang beli siapa, pembelinya berubah, kemudian ketika kita berbuat baik kita akan direkomendasikan kepada pembeli yang lain, kita tidak tahu. Nah, jadi disitulah pentingnya bahwa jangan tenggelam dalam konflik, jangan tenggelam dalam perseteruan, jaga hubungan dengan semua pihak. Karena UMKM ini ya mitranya itu banyak sekali ya, supplier, distributor, pesaing, pemerintah, masyarakat, netizen, wah itu yang lebih luar biasa. Siapa lagi? Jadi kalau apalagi di internet nggak bisa sembarangan ngomong. Salah ngomong sedikit, salah paham, ramai. Gitu mungkin. Ada lagi silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Masih ada 5 menit. Merasa? Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Ya, tentang riset pasar terus. Saya kebetulan agak lumayan aktif di Tokopedia. Nah, kemudian saya juga sering memperhatikan penjualan di sana. Ambil contoh, saya pernah lihat bahwa kemeja putih yang kantoran itu, saya pernah melihat bahwa beberapa toko berhasil menjual 800 pieces, 700 pieces. Tapi kemudian ketika saya mencoba masuk ke produk yang sama, itu tidak bisa menyamai mereka gitu. Nah, apakah riset pasar yang seperti itu bisa kita gunakan? Kalau memang bisa kita gunakan, efektifnya seperti apa? Kedua, kalau bila boleh dibilang Alfamart dan Indomaret itu kan sudah melakukan riset pasar yang baik. Jadi apapun kita usaha di halamannya Indomaret atau Alfamart itu kemungkinan besar dalam tanda kutip atau akan laku gitu ya. Ya. Nah, tapi apa yang mau kita jual di situ? Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan lainnya. Tapi yang pasti, apakah riset pasar yang dilakukan oleh Indomaret itu kita bisa gunakan dengan bisnis kuliner yang akan kita taruh di situ gitu, Coach. Terus kemudian satu lagi, contoh, saya hari ini dapat penawaran bagus tentang barang-barang elektronik. Saya ingin masuk ke situ, ingin mencoba di situ. Tapi apa yang saya harus lakukan? Saya nggak tahu, karena caranya seperti apa, mencari pembelinya ya Coach, tentunya kalau dari produsen atau dari supplier itu sudah ada, nanti dia kalau ada pembeli mau beli 1 kayak 2 kayak nanti akan dikirim. Cuman bagaimana saya meriset pasar tentang elektronik itu saya belum tahu apa yang harus saya lakukan dengan harga murah tersebut. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang pertama tentang Tokopedia. Tokopedia ada yang bisa menjual sampai berapa? Pertama, saya nggak yakin itu terjadi transaksi betulan. Bisa jadi bisa transaksi internal, transaksi antar mereka.
satu. Tapi itu tidak ada buktinya, yang tentu itu bisa jadi sebuah curigaan dari saya pribadi yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang kedua adalah kemungkinan dia punya modal yang sangat besar sekali sehingga dia bisa menjual atau dia bisa membeli banyak, kemudian dia menjual dengan harga murah, ya, menjual dengan harga murah sehingga dia bisa mendapatkan pembeli yang banyak sekali. Nah itu tentu datanya gelap, saya hanya bisa memperkirakan. Nah yang kedua apa tadi? Saya lupa tanya yang kedua. Maaf coach, maksudnya yang di Tokopedia itu kan sudah ada catatan di toko, catatan toko tuh bahwa sudah berhasil menjual 700-800 piece gitu loh. Ya. Itu yang itu memang dia harganya bukan alisan, tapi seperti alisan. Dan harganya itu sekitar 75.000, sedangkan alisan sendiri itu kan harganya di atas 100, 110, 120.000 gitu ya. Nah, tapi dia menjual memang di situ sih dia menuliskan di deskripsinya itu memang bukan alisan gitu. Tapi dari algoritmanya alisan kan, kalau kita ngetik alisan itu kan keluar juga. Itu ada beberapa toko yang jualannya itu bisa sampai ratusan. Kalau mau dilihat satu lagi, ada juga yang jual earphone itu harga 5 juta, tapi dia bisa terjual 360 pieces. Saya bingung tuh gimana sih ya caranya mereka berjualan seperti itu gitu loh. Nah, tadi pertanyaan saya kedua yang tentang riset pasar Alfamart sama Indomaret itu apa sudah meyakinkan untuk kita membuka jualan kuliner di situ, karena kan selalu Alfamart dan Indomaret kan mendirikan toko kan sudah pasti melakukan riset pasar sebelumnya. Jadi kita ngikutin riset pasarnya mereka gitu loh coach, untuk buka usaha kuliner di halaman di situ. Baik, gitu coach. Yang pertama, usaha kuliner itu saya nggak yakin bisa dibarengi dengan riset pasarnya Indomaret dan Alfamart, karena preferensi orang yang makan ini harus kita lihat dulu, dia mau makan di tempat atau makan bungkus bawa pulang atau yang lainnya, saya belum tahu. Tentu kalau apakah kita hanya mendasarkan kepada traffic, kepada berapa banyak orang yang lewat, pertanyaannya sejauh mana kita bisa menarik mereka untuk makan di tempat kita. Karena kenapa? Saya nggak tahu, saya belum tahu kondisi di depan sebuah minimarket itu seperti apa. Biasanya kalau di depan minimarket itu kan panas, jadi orang untuk makan dine-in itu kemungkinannya kecil, atau berarti kemungkinannya adalah jualan di waktu malam. Nah, yang berikutnya lagi adalah persaingan di situ seperti apa. Jadi itu yang harus betul-betul kita pikirkan, apakah kita akan berjualan di satu tempat. Kita melihat, yang paling gampang melihat contohnya, misalnya kita mau buka nasi goreng di depan Indomaret atau Alfamart. Yang harus kita lakukan adalah mencari minimarket yang sama, kemudian apakah di depannya ada jual nasi goreng, kita lihat aja, kita amati ini. Kalau rame, berarti ada kemungkinan kita mencoba hal yang sama di tempat yang lain akan berhasil. Nah, ya. Maaf. Seperti itu. Tapi kalau soal traffic pasti bagus ya, coach ya. Kalau traffic bagus, ya tentu tentu traffic sudah diperhitungkan, tapi sekali lagi itu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan dengan produk kita. Ya, gitu. Yang terakhir apa tadi? Bagaimana tadi? Ada penawaran barang elektronik. Penawaran barang elektronik kan. Penawaran barang elektronik itu di sini gambarnya. Bisnisnya bagus ya. Kita dapat penawaran barang elektronik. Kita nggak tahu profit, bagaimana itu bisa mencetak profit, bagaimana ramai dan laris. Apakah kemudian itu tidak bisa bergerak apa-apa? Tentu bisa, tergantung penawarannya seperti apa. Apakah dia menawarkan hanya dropship? Kalau dropship, ya kita buka toko online aja. Kalau dropship, kita tinggal buka Tokopedia, lagi-lagi Bukalapak dan lain-lain. Ya kita jualan di situ, Pak, karena kita bisa melakukan secara dropship. Itu aja. Jadi atau kita sudah terbiasa main WhatsApp marketing, Instagram marketing, yang lain-lain, karena produk-produk yang seperti ini adalah menarik untuk disampaikan secara online ya, dan dikirim dengan secara
eh, dengan logistik gitu, dengan kurir seperti itu. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan, ya. Kembali lagi bisnis yang ramai dan laris, sekali lagi inilah yang harus kita fokuskan. Cari yang hasil yang sudah terbukti, kemudian kita konsep dan kreativitas inovasi, baru bicara modal. Kalaupun kita memulainya dari kiri, kita coba cek apakah dari ide kita ini ada hasil yang sudah terbukti, gitu. Tapi yang ideal tentu dari hasil dulu. Jadi jangan kita merasa saya sudah berkonsep, saya berinovasi, dan kemudian akhirnya keburu keluar modal, akhirnya hasilnya tak kunjung terbukti. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi tentu ini adalah hal yang dihindari dari UMKM. Apalagi kembali lagi kita semua baru bangkit dari keterpurukan, 30 UMKM tutup, maka memulai kembali harus lebih tepat sasaran. Baik, itu mungkin ya sudah cukup malam ini. Saya kembalikan ke Baik, untuk itu sebelum saya kembalikan kepada host di Twitter Space, saya kembali lagi memberikan resume pertemuan hari ini. Yang pertama adalah tentang filosofi transaksi, di mana pembeli dan transaksi itu adalah fokus dari UMKM. Bagaimana kita menemukan ide produk apa? Jadi fokus pada pembeli, bukan fokus dari produknya dulu. Fokus pada pembelinya dulu, kemudian apa yang bisa jadi transaksi. Sehingga, nah ini dia nih. Ya, ini bisa dilihat nanti materi ini akan saya share free di grup ya. Silakan nanti mendownload, membaca-baca kembali. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang kedua adalah tentang input proses output, di mana kita lebih senang, lebih bisa mau rajin melihat bisnis yang ramai dan laris itu yang mana. Ya, kalau kita keluar, mana yang ramai dan laris? Kalau kita berhenti parkir di depan sebuah pusat perbelanjaan, toko, atau ya pasar, kita amati mana yang ramai. Jangan langsung kita beli terus pulang. Agak 1 jam, 2 jam kita amati, oh ini ramai ya, oh ini bisa ya. Berarti saya bisa juga dong. Gitu. Nah, hal yang seperti itu menginspirasi supaya UMKM tidak salah memilih produk atau memilih bisnis. Begitu mungkin. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 materi kilat dalam 1 malam. Besok kita bertemu di waktu yang sama dan akan mempelajari 2 materi juga. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam kita mengikuti perkuliahan besok. Itu terakhir dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom saya tutup ya. Terima kasih.